Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zakiat Lariza dengan NIM D1C221050. Di sini akan membahas tentang tugas individu sumber ajaran Islam. Pokok pembahasannya ada tuliskan sejarah penulisan dan pengumpulan Al-Quran dan hadis di masa Rasulullah SAW dan di masa Khulafaur Rasyidin. Yang kedua ada berikan contoh hadis sahih, hadis hasan, hadis dhaif, dan hadis mu'ad masing-masing dua beserta riwayatnya. Yang ketiga ada tuliskan biografi secara ringkas salah satu riwayat hadis. Yang keempat ada berikan contoh 3 ijtihad yang telah dilakukan di Indonesia. Sejarah penulisan dan pengumpulan Al-Quran dan hadis di masa Rasulullah SAW dan di masa Khulafaur Rasyidin. Yang pertama ada pengumpulan Al-Quran pada masa Rasulullah. Madinah menjadi tempat kondusif untuk mengajarkan Al-Quran. Tidak seperti di Mekah. Pengajaran Al-Quran di Madinah berkembang pesat. Para sahabat begitu bersungguh-sungguh mempelajarinya. Jarak yang jauh tak menghalangi mereka. Pada masa Rasulullah, penjagaan Al-Quran dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan cara dihafal dan ditulis. Yang pertama dihafal. Setiap menerima wahyu, Rasulullah segera menyampaikannya kepada para sahabat untuk kemudian mereka hafal. Ibnu Ju'is berkata, Al-Quran diwariskan dari generasi ke generasi dengan hafalan. Bukan dalam bentuk mushaf, ini adalah anugerah umat ini. Pada masa Rasulullah, menghafal Al-Quran adalah perhatian utama para sahabat. Mereka akan malu jika tidak menghafal Al-Quran. Tak heran jika ada riwayat yang mengatakan bahwa pada saat itu di Madinah hanya 4-6 orang saja yang tidak hafal Al-Quran. Yang kedua adalah dengan cara ditulis. Pada masa Rasulullah, penulisan Al-Quran sudah dilakukan secara terpisah-pisah. Ayat-ayat Al-Quran telah tercatat dalam mushaf-mushaf. Dan sedikit riwayat yang membuktikan hal itu. Para penulis adalah orang-orang pilihan di antara sahabat yang ditunjuk langsung oleh Rasulullah. Pada masa-masa pencatatan wahyu, Rasulullah melarang para sahabat mencatat selain ayat-ayat Al-Quran untuk menghindari penyaruan. Para ulama sepakat bahwa pengumpulan Al-Quran adalah bersifat taufikih, bukan ijtihad. Yang kedua ada pengumpulan Al-Quran pada masa Khulafaur Rasyidin. Yang pertama ada Abu Bakar. Pada masa Abu Bakar terjadi perang Yamamah. Banyak para qura'a dan hufaz yang gugur. Atas saran Umar bin Khattab, kemudian Abu Bakar membentuk panitia kodifikasi Al-Quran dengan menunjuk Sa'id bin Sabit sebagai ketuanya. Sebelum panitia kodifikasi mulai bekerja, Abu Bakar berpesan kepada Sa'id yaitu catatan yang harus sesuai dengan hafalan para sahabat, dan catatan itu dapat dipastikan oleh perintah Rasulullah. Abu Bakar kemudian menyerukan kepada kaum muslimin agar siapapun yang memegang catatan ayat Al-Quran segera menyerahkan kepada Sa'id untuk diseleksi. Panitia kodifikasi pimpinan Zaid berhasil menghimpun catatan Al-Quran yang tersebar dalam berbagai media itu dalam waktu 1 tahun dan disebut dengan Al-Mushaf Al-Syarif. Abu Bakar kemudian menyimpan mushaf itu dan sebelum meninggal ia menyerahkannya kepada Umar. Setelah Umar meninggal, putrinya Hafahah yang menyimpan mushaf itu. Yang kedua ada masa Utsman bin Affan. Pada masa Utsman bin Affan terjadi banyak perselisihan tentang pelafalan Al-Quran. Sehingga Utsman berinisiatif mengadakan mushaf hasil kodifikasi panitia pimpinan Zaid untuk kemudian disebarkan ke semua wilayah Islam. Selain itu, Utsman juga membakar semua naskah yang berbeda dengan mushaf hasil kodifikasi Zaid. Usaha Utsman tersebut berhasil meredam perselisihan tentang pelafalan Al-Quran. Yang ketiga ada masa Ali bin Abu Thalib. Pada masa Khalifah Ali berinisiatif membubuhkan tanda baca pada ayat-ayat Al-Quran untuk memudahkan pembacaan. Ali mempercayakan urusan itu kepada seorang ahli tata bahasa bernama Abu al-Aswad al-Duali.
Sedangkan orang yang pertama kali membuat tanda titik untuk membedakan huruf-huruf dengan bentuk sama adalah Nas bin Hasim atas usulan Haj bin Yusuf al-Saqifi, salah seorang gubernur dinasti Daulah Umayyah. Sedangkan tanda syakal diperkenalkan oleh Al-Khalid bin Ahmad Al-Faridi. Contoh hadis sahih, hadis hasan, hadis dhaif, dan hadis ma'ud. Yang pertama ada hadis sahih. Pengertian hadis sahih adalah sebuah hadis yang sanadnya bersambung dan diriwayatkan oleh rawi yang sikoh atau terpercaya, serta tidak ada cacat atau kekurangan dalam hadis tersebut. Contohnya, yang artinya, aku tidak merasa keberatan pada umatku, niscaya aku akan memerintahkan mereka untuk bersiwak ketika setiap kali melakukan sholat. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. 2. Ada hadis hasan. Hadis hasan adalah hadis yang memenuhi syarat sebagai hadis sahih. Hanya saja kualitas tetap salah seorang atau beberapa orang merawinya berada di bawah kualitas rawi hadis sahih, kurang sempurna. Itu seperti hadis riwayat Imam Tirmidzi dan ada di dalam surat An-Nisa. Yang ketiga ada hadis daif. Hadis daif menurut bahasa adalah hadis yang lemah. Hadis daif sendiri memiliki banyak bagian dan cabang yang akan digambarkan pada gambaran ringkasan di bawah. Sedangkan tingkat kedaifan hadis juga berbeda-beda tergantung pada bobot berat dan ringannya hadis tersebut, baik dari segi sanad maupun matan. Seperti hadis riwayat Daraqutni dan hadis riwayat Ibnu Majah. Yang keempat ada hadis maudhu. Hadis kontroversial yang dibuat oleh seseorang dengan tidak mempunyai dasar sama sekali. Sedangkan menurut Suwi Sholih adalah kabar yang dibuat oleh pembohong, kemudian dinisbatkan kepada Nabi karena disebabkan oleh faktor kepentingan. Yaitu pada contoh berikut merupakan hadis maudhu. Biografi secara ringkas salah satu periwayat hadis. Biografi Umar bin Khattab. Umar bin Al-Khattab lahir di Mekah dari Bani Adi yang masih satu rumpun dari suku Quraisy dengan nama lengkap Umar bin Al-Khattab bin Abdul Uzza. Keluarga Umar tergolong keluarga kelas menengah. Ia bisa membaca dan menulis yang pada masa itu merupakan sesuatu yang sangat jarang terjadi. Umar bin Khattab dikenal memiliki fisik yang kuat, bahkan ia menjadi juara gulat di Mekah. Umar tumbuh menjadi pemuda yang disegani dan ditakuti pada masa itu. Beliau memiliki watak yang keras sehingga dijuluki sebagai singa padang pasir. Beliau masuk Islam saat mendengar kabar bahwa saudara perempuannya masuk Islam. Beliau sangat marah, namun ia disuruh melihat isi Al-Quran tersebut. Beliau menjadi sangat terguncang oleh isi Al-Quran. Dan beberapa waktu setelah kejadian tersebut, Umar menyatakan memeluk agama Islam. Putusan tersebut membuat hampir seisi Mekah terkejut karena seorang yang terkenal memiliki watak yang keras dan paling banyak menyiksa pengikut Nabi Muhammad SAW, kemudian memeluk ajaran yang sangat dibencinya. Akibatnya Umar dikucilkan dan dari pergaulan Mekah dan ia tidak lagi dihormati oleh para petinggi Quraisy. Umar bin Khattab wafat karena dibunuh oleh Abu Luku yang merupakan seorang budak yang fanatik pada saat Umar akan memimpin sholat subuh. Diketahui Fairuz adalah seorang Persia yang masuk Islam setelah Persia ditaklukkan oleh Umar. Pembunuhan ini konon dilatar belakangi oleh dendam Fairuz terhadap Umar bin Khattab. Fairuz merasa sakit hati atas kekalahan Persia yang pada masa itu merupakan negara adidaya. Umar bin Khattab wafat pada Rabu 25 Zulhijjah tahun 23 Hijriah. Setelah wafat, jabatan khalifah dipegang oleh Utsman bin Affan. Berikan 3 contoh ijtihad yang telah dilakukan di Indonesia. Yang pertama, Majelis Ulama Indonesia pada tanggal 25 Oktober 1997 telah mengeluarkan fatwa bahwa nikah mut'ah
hukumnya adalah haram. Bahkan pelakunya dipandang telah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang perkawinan. Untuk dapat dilakukan tindakan hukum dengan membawa pelakunya ke sidang pengadilan dasar. Yang kedua ada Majelis Ulama Indonesia pada tanggal 11 Mei 2002 telah mengeluarkan fatwa yang isinya wakaf uang adalah wakaf yang dilakukan seorang, kelompok orang, lembaga atau badan. Hukum dalam bentuk uang tunai termasuk dalam pengertian uang adalah surat-surat berharga. Wakaf uang hukumnya boleh. Nilai pokok wakaf uang harus dijamin kelestariannya, tidak boleh dijual, dihibahkan, atau diwariskan. Yang ketiga ada dilakukan perembukan oleh seluruh ulama untuk melakukan penentuan pada 1 Syawal. Dalam hal ini akan dilakukan berbagai macam perdebatan dari penentuan 1 Syawal dan penentuan dari Ramadan pertama. Terima kasih, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.